Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Nilawati dengan NIM 25104183943, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saat ini saya bertugas sebagai guru di MI Al Azhar Center Batu Raja, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Video ini merupakan bagian dari uji kinerja program pendidikan profesi guru. Saya akan menampilkan praktek pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 6 MI pada Mapel IPAS. Tema, gangguan pada sistem gerak pada manusia pada semester 1 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Mohon bimbingan dan kritikannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas ya. Minta tolong boleh? Oke, kita pimpin doa ya. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Nabi khair wa kaifa antum. Alhamdulillah khair. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Coba udah absen ya. Oke. Dara, ada Dara? Adira. Oke, Nazmin, Adira. Kaisa, Sasa, Adira. Enzi, Adira. Naudi. Adira. Kayaknya hadir semua ya. Serin, sudah ada. Oke, hijab. Alhamdulillah. Coba lihat lingkungannya sudah bersih atau tidak. Sudah dipiketin hari ini. Alhamdulillah, harus rapi bersih. Belajar harus tahu aturannya, yaitu adanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita ada apa kemarin? Jadi harus masuk kalau lebih dari 5 menit harus belajar di luar. Yang kedua, kalau ngobrol harus seperti apa kalau dalam belajar? Berarti harus konsentrasi, jangan sibuk sendiri, oke ya. Terus pakaian rapi, bersih, oke. Lanjut, hari ini untuk mencintai Indonesia kita, boleh kita bernyanyi. Silakan berdiri anak-anakku sekalian. Nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia
silakan duduk kembali. Relaksasi dulu, fokus agar belajar kita berjalan secara baik. Semuanya kita ikuti Bunda ya, yaitu tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke. Kemarin kita sempat sudah belajar mengenai organ-organ gerak, di mana kita juga belajar bagaimana organ itu berperan ya di dalam tubuh kita, dan kira-kira kalau organ gerak kita pada sakit gimana sih gitu lah ya. Terus cara kita untuk mengatasinya bagaimana ya, seperti itu. Jadi harus bisa mengembangkan dari sistem organ itu untuk kita mencegah agar jangan sampai terjadi kepada tubuh kita sendiri ya, seperti itu. Jadi gambarannya kalau dari proses belajar kemarin masih ingat ya. Jadi kalau apa aja sistem organ kita kemarin? Kalau sistem gerak ada tulang, terus apa lagi? Sendi, ada otot. Nah, kalau misalnya mereka ada masalah, bagaimana? Berarti kita tidak bisa bergerak, dan kita juga pasti bawaannya sakit ya, bergerak juga lesu seperti itu. Itu adalah kalau organ gerak kita bermasalah. Terus bagaimana cara kita mengatasinya? Makanya kita akan pelajari, yaitu cara pola hidup ya. Pola hidup kitanya bagaimana untuk kita bisa menjadikan sistem organ kita ini kuat sampai tua. Tujuan belajar kita hari ini itu bagaimana macam-macam sistem organ, terus penyakit apa saja sih yang ada di sistem organ itu, dan bagaimana cara kita mencegah atau cara kita mengatasinya agar sampai kita tidak terjadi penyakit pada sistem organ. Oke. Ya. Pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pembelajaran hari ini kita lihat posisi tempat duduk, berarti kita melakukan apa? Yaitu diskusi kelompok. Nanti hari ini kita bahas yaitu mengenai masalah-masalah di sistem organ penyakit ya, terutamanya. Nanti kamu diskusi bersama dan presentasi ke depan. Bisa? Karena hari ini yaitu tentang pembelajaran berbasis masalah. Oke. Jika kita mengenai sistem organ, coba kalian bayangkan kalau tulang kalian rapuh, apa yang terjadi? Pasti sakit luar biasa ya. Apa akibatnya? Terus bagaimana cara kita menjaga agar di antara penyakit-penyakit itu tidak bisa hadir di tubuh kita? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Terus juga bagaimana penyakit-penyakit itu bisa menyerang kita tuh karena apa? Dan bagaimana pola hidup kita agar kita bisa mengatasi sistem organ kita itu tetap keadaan fit, sehat. Kita tahu apa aja sih penyakitnya, apa aja sih yang bisa diserang, terus apa saja cara mengatasinya, dan bagaimana cara kita untuk bisa menyiapkan jangan sampai organ kita bermasalah. Oke. Untuk itu materinya kita lihat dulu ya di video, kita nonton dulu, nanti Bunda jelaskan. Jadi tolong disimak nanti materinya, kalau ada pertanyaan nanti kita tanya jawab. Halo sahabat KPR, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit dan kelainan pada sistem gerak manusia. Nah teman-teman, pernahkah kalian mendengar penyakit-penyakit berikut ini? Yang pertama osteoporosis, yang ketiga rakitis, yang keempat lordosis, skoliosis, dan liposis. Pernah dengar belum? Sudah pernah dengar? Beberapa di antaranya familiar banget ya. Nah, kita pelajari yuk beberapa penyakit pada sistem gerak ini, dan kita berdoa mudah-mudahan kita terhipnotis. Yang kelima, konsumsi Osteoporosis, Kalau dulu tetanus. kita pelajari yuk. Apa itu tetanus? Kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh karena infeksi seperti ini. Nah, ini yang normalnya ya. Kalau osteoporosis tulang ini lebih rendah dan lebih tipis sehingga juga nafas. Tetanus.
Yang rakitis tulang paha tidak lurus. Ada putih-putih ya, yang di bagian bawahnya itu. Ada lurus. Yang rakitis cenderung lebih bengkok. Bengkok ya. Gejala rakitis apa aja sih? Yang pertama untuk rakitis ini kelainan selanjutnya adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Pernah mendengar nggak tiga istilah ini? Tahu dulu. Lihat ya. Dari ya. Sekarang Oh, ada yang udah. yang pertama kita akan bahas tentang mengalami skoliosis. Kelainan selanjutnya adalah lordosis. Apa seperti tadi kecelakaan atau obesitas. Nah, yang terakhir ini adalah kifosis. Kalau membahas mengenai sistem gerak, jadi penyakit-penyakitnya, yang pertama tadi ada apa? Osteoporosis. Jadi osteoporosis itu di mana tulang kita rapuh karena kekurangan. Mungkin dari masa mudanya atau dari masa kehamilan. Bisa itu dari kehamilan yang dimana ibunya kekurangan kalsium, menyebabkan si janinnya juga kekurangan. Jadi ketika lahir juga dia kelihatan dari giginya. Dari giginya aja sudah mulai rapuh. Nanti dia mulai dewasa misalnya pola tadi ya, yang merokok lah, yang minum kopi lah, yang minum alkohol lah, yang begadang ya kan, itu pengaruh semua. Terus makanan-makanan yang suka tidak mengandung kalsium atau air sabun, sudah dicuci lukanya, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Setelah itu apa? Langsung pergi ke puskesmas, ke rumah sakit atau seperti apa untuk minta namanya apa ya, suntik tetanus ya. Ini ya, jadi harus bentuknya lurus dan berhadapan adalah sekitar 30 cm. Nah ini dibiasakan. Jadi jangan menunduk seperti itu kalau belajar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai penyakit-penyakit pada sistem organ gerak? Nggak ada yang ditanyakan? Udah paham ya? Oke, selanjutnya Bunda mau bagi kelompok nih. Nah, sudah sesuai dengan meja-mejanya, satu kelompoknya 4 orang. Jadi ada 5 kasus nih. Nanti tolong kamu bahas masing-masing. Setelah ini, kamu hasilnya boleh maju ke depan untuk presentasi. 5. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Baca dulu, nih diselesaikan dulu yang instruksinya. Yang di dalam kotak itu ada satu atau dua ya penyakit yang emang menyerang sistem organ gerak. Yang kedua itu adalah kasus yang coba kamu diskusikan secara baik. Apa? Diskolasi. Oh, patah tulang nih, diskolasi. Jadi dia karena kecelakaan. Kalau ini artritis, jadi misalnya kayak tulangnya yang bengkok gitu. Jadi karena disebabkan ada kok pencegahannya. Ya, makanya didiskusikan dulu, didiskusikan. Kan tadi ada sebagian sudah dijelaskan kan di video tadi. Sudah, oke, boleh pemaparan. Ya di sini aja, satu aja perwakilan satu. Nah, setiap satu kelompok satu yang maju ke depan. Pencegahannya memperbanyak olahraga, mengkonsumsi Ya. Skoliosis ya, mengenai skoliosis. Ya. Boleh ke depan? Di sini. Oke, dengarkan. Kuat suaranya. Senang. Hasil dari diskusinya. Oke. Seperti sini. Iya, bacakan. Sini, ke sini.
Oke, dengarkan kuat-kuat suaranya. Dosis adalah proses seluruh tubuh di mana bagian dalam melengkung secara garis. Akhir ya. Empat. Rachitis ya, ini rachitis. Kelihatan kakinya bentuk O atau X. Nah itu salah satunya rachitis. Jadi pertumbuhannya yaitu dari apa? Dari tadi kan ada contohnya ada tulang di panggul di bagian pantat ya. Jadi yang harusnya bolong itu ada isinya. Secara otomatis ketika pertumbuhannya di luar prediksi harusnya kan numbuh seperti itu dia kelebihan. Nah itu mengganjal makanya bisa menyebabkan kayak X, kayak O kayak gitu nah ya. Ya, karena beda negara beda ininya. Tapi itu salah satu penyebab terjadi kekurangan vitamin D. Nah, kalau tubuh kita nggak bisa bergerak, bagaimana caranya tadi? Yaitu rajin olahraga, betul. Jadi rajin olahraga, konsumsi makanan sehat, rajin berjemur. Makanya kalau pagi, apalagi anak-anak yang masih usia pertumbuhan ini, pagi-pagi harus olahraga, senam. Penyakit-penyakit tersebut diantaranya salah satunya karena apa? Faktor kekurangan vitamin D yang berlebihan. Terus cara kita mengatasinya gimana? Agar kita rajin berolahraga. Terus mencegahnya gimana? Konsumsi makanan yang sehat, sayur, buah, 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Terus jawabannya sudah bagus-bagus ya, luar biasa diskusinya. Walaupun secara tidak langsung ya ini belajar untuk bisa menganalisa ya. Jadi inilah makanya harus kalau dapat kenapa sih kok seperti itu hanya orang tua. Nah gitu. Coba kamu bayangkan seolah-olah karena kamu dari muda ini untuk bisa berpikir untuk menjadi dewasa ke depannya. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini ya? Jadi perasaannya ditulis aja, terus soalnya diisi. Kita kumpul semua. Sini. Tepuk, pakai berdiri sambil kita joget dikit ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, hari ini jadi pembelajaran kita mengenai bagaimana pembelajaran dari awal ya, bagaimana kita tentang membahas masalah, terus tentang penyakit-penyakit yang pada sistem organ gerak, terus happy nggak tapi tadi? Happy. Suka nggak pembelajaran kayak gini? Suka. Ya, semoga kita ke depannya tetap semangat, tetap kita belajar dan kita pakai digunakan di setiap saat. Jadi tahu bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut dan bagaimana cara kita mencegahnya. Berarti kita harus lakukan dengan tidak jajan sembarangan, makannya jangan makan yang penting viral, tapi yang penting sehat dan juga bergerak, jangan main HP terus. Oke, selanjutnya nanti akan kita belajar mengenai kedepannya ya, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ya, karena kita bahas ke IPA, selanjutnya yaitu tentang IPS karena IPAS ya. Jadi semoga kita lebih semangat lagi dan dibaca buku-buku mana-mana bangsa-bangsa yang menyerang Indonesia. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.